Waalaikumsalam. Selamat. Ini teman-temannya ada yang masuk semua ya, Sally? Ada yang belum juga ya? Iya, Bu, baru sedikit, Bu. Ya Sebentar udah ya. nggak apa-apa. Oke. Hari ini ada yang presentasi? Ada kelompok yang presentasi nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Iya, nggak ada, Bu. Oke, jadi saya lanjutkan materi. Minggu lalu saya ngasih itu kan kasih kuliah ya, Sally ya? Iya, minggu lalu 2 materi, Bu. Oke, 2 materi. Jadi hari ini lanjutannya minggu lalu. Hari ini saya masih lanjutkan untuk kromatografi kolom ya, dan juga ada kromatografi gas, kemudian counter current juga ya. Oke, bentar saya share screen dulu. Oke, jadi malam ini saya akan menerangkan mengenai kromatografi kolom dan juga kromatografi lainnya. Jadi selain kolom, kromatografi yang sudah kalian pelajari ya, kolom, kemudian ada KLT, ya itu juga ada kromatografi gas, lalu kemudian ada kromatografi counter current, ya seperti itu. Nah ini untuk rangkaian alat kromatografi kolom, ini kalian sudah paham ya, kalian sudah mempraktekkan di mana untuk yang kolom ini itu kita menggunakan wadah atau menggunakan peralatan yaitu untuk kolomnya ini ya, di mana nanti teknik dari kromatografi kolom ini ada dua ya, yaitu teknik kering dan juga teknik basah. Dan ini adalah susunan dari perangkat kromatografi kolom yang akan dikerjakan. Jadi ini diisi dengan kapas, lalu ada wall kaca, kemudian ada pasir atau sand ya. Di sini pasir lautnya dibersihkan dulu ya, dibuat lebih bersih lagi. Lalu kemudian ada isian kolom, ada fase diamnya. Fase diamnya itu yang digunakan silika gel. Lalu kemudian ada pelarut, ini fase geraknya. Nah, di atasnya itu diberikan labu, ya nanti ini berisi pelarut seperti itu. Nah, setelah ini terisi semua, biasanya didiamkan, nanti akan timbul perubahan warna tergantung dari pelarut yang dimasukkan dan juga metabolis sekunder yang ditarik oleh pelarut tersebut. Apabila pelarut atau fase gerak ini berbeda, ya bisa kita masukkan itu bisa lebih dari satu, ya. Bahkan kadang kalau kromatografi kolomnya tinggi dan besar, ya itu bisa kita masukkan sampai 5 pelarut ya. Nah, untuk pelarutnya ini ada yang kombinasi dengan perbandingan antara pelarut polar dengan non polar ya, dibuat dengan perbandingan misalkan
pelarut polar dan non polarnya sama, tapi perbandingannya berbeda. Bisa dibuat seperti itu. Atau pelarutnya yang berbeda. Ya, misalkan dengan menggunakan satu pelarut, tapi pelarutnya berbeda. Jadi menggunakan misalkan 3 macam pelarut, sehingga nanti akan dihasilkan warna yang berbeda. Harusnya warna yang berbeda ya, karena pelarut yang digunakan juga berbeda. Atau pelarut yang digunakan sama, tapi perbandingannya berbeda. Ya, itu memungkinkan terjadinya perubahan warna dari metabolit sekunder yang diambil. Kemudian apabila sudah terjadi perubahan dan itu stabil, maka bisa lanjut dengan dibukanya keran ini dan nanti ditampung sesuai dengan gradasi warnanya itu. Kalau kita menggunakan 3 pelarut, jadi ada 3 warna sehingga nanti ada 3 hasil ya dari kromatografi kolom ini. Dan ini adalah penampilan ya, packing itu artinya susunan dari si kolom ini. Sedang ini adalah untuk metode kering. Yang kemarin kalian praktekkan itu adalah metode basah. Jadi untuk metode basah ini biasa yang berbedanya di mana sih? Yaitu silika gelnya. Kalau metode basah kemarin yang kita kerjakan itu silika gelnya itu ditambahkan pelarut dulu dijadikan bubur. Ya, seperti itu. Sedangkan kalau kering, silika gelnya itu dimasukkan ke dalam kolomnya itu dalam kondisi kering. Nah, di sini ada 2 tipe. Ini bisa teman-teman lihat di gambar 4 dan gambar 5. Untuk gambar 5 itu ada 5 tahap dan untuk gambar 4 itu ada 5 tahap dan gambar 5 itu ada 6 tahap. Di sini untuk gambar yang 4 yaitu disiapkan kromatografinya lalu masukkan pasir ya, kapas tetap dimasukkan lalu diberi solvent. Nah, setelah diberi solvent ya, solventnya itu keran dibuka ya supaya kita mengetahui oh kalau pasirnya itu memang sudah dibasahi oleh si solvent sehingga solventnya itu akan bergerak keluar. Lalu kemudian setelah itu masukkan silikanya, jadi silika kering yang dimasukkan ke dalam kolom. Oke, kemudian tinggi silika itu lebih rendah dari pelarutnya. Kalau misalkan pelarut yang dimasukkan itu belum lebih tinggi dari silika, maka tambahkan pelarutnya. Lalu kemudian ratakan tinggi silika dan juga tinggi pelarut. Setelah itu baru tambahkan fase geraknya, ya. Oke. Nah itu untuk yang gambar 1, ya metode 1. Kemudian untuk yang metode 2, di sini perbedaannya di mana yaitu metode 2 ini yang dimasukkan itu setelah pasir itu adalah silikanya. Kalau metode 1 itu adalah solventnya yang dimasukkan. Kalau metode 2 silikanya dimasukkan. Setelah silika dimasukkan, lalu divakum. Tujuan divakum adalah untuk menghilangkan rongga udara ya agar nanti mempermudah pada saat proses penarikan dan juga pengeluaran eluennya atau pengeluaran hasil dari penarikannya itu. Nah, ini teman-teman perhatikan untuk yang B dan C-nya di gambar 5 ini kan diberi vakum ya. Lalu setelah stabil ini tidak ada rongga udara, baru masukkan ke solvent ke dalam kolom yang sudah berisi pasir dan juga silika. Divakum lagi ya. Kemudian ini didiamkan ya, lalu dimasukkan pelarut ya sampai di atas dari tinggi pasir. Lalu tutup ya. Lalu kemudian ratakan tinggi pelarut dengan silika gel dengan cara dibuang melalui ininya kerannya. Oke, setelah itu baru masukkan fase geraknya. Ya, nanti lihat perubahan warna dari fase gerak yang ditambah. Nah, ini metode basah. Kalau metode basah mungkin teman-teman sudah bisa mendeskripsikan atau menceritakan
apa saja sih yang tahapannya untuk metode basah ini, ya. Oke, ini lanjutannya. Jadi setelah kolom selesai dikemas, jangan biarkan kering, ya. Jadi nanti kalau kering itu akan timbul gelembung udara. Kalau timbul gelembung udara nanti menyulitkan, ya, seperti itu. Jadi harus ada selapis fase gerak yang ada di atas dari silika gel. Jadi mirip dengan ini apa namanya perkolasi. Kalau perkolasi kan harus di atas simplisianya tuh harus ada selapis cair. Nah ini sama ya. Jadi di atas dari silika gel itu harus ada fase geraknya. Nah ini adalah untuk metode kering. Ini hasilnya. Ya, ini ada beberapa. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ya, ini hasilnya. Lalu kemudian dan ini metode basah. Ya, untuk hasilnya dan ini dilihat ada perbedaan warna. Ya, nah ini menunjukkan bahwa metabolis sekundernya sudah ditarik ya oleh fase gerak itu. Di sini dikatakan metode basah sampel dilarutkan dengan sedikit pelarut, lalu dimasukkan menggunakan pipet ke dalam kolom yang telah di-packing, tambahkan eluen, mulai elusi. Ya, elusi itu ini penarikan. Jadi terjadi perubahan warna. Oke, nah ini hasilnya ya, nih teman-teman kan bisa lihat nih ada gradasi warnanya ya. Nah, ini menggunakan bisa 3 pelarut yang digunakan. Nah, ini lebih jelasnya lagi, ya. Ini adalah campuran dari pelarut yang digunakan atau fase geraknya. Ini lebih jelas perbedaan warnanya ya. Dan ini adalah hasil dari KLT-nya, ya. Jadi tiap-tiap warna yang dihasilkan ini kan adalah pasti berbeda pelarutnya, ya. Sehingga nanti begitu di total di KLT akan memberikan hasil seperti ini, ya. Jadi hampir sama dengan di kromatografi kolomnya. Nah ini vakum liquid kromatografi. Oke. Nah ini jadi ada beberapa perbedaan sampel yang digunakan, banyaknya itu tergantung dari ukuran dari kolomnya. Ya jelas, jadi makin panjang atau makin diameternya lebih besar kolomnya, maka zat atau ekstrak yang bisa kita lakukan pemisahan itu juga semakin banyak. Ya. Nah ini hasil pemisahan kromatik grafik kolom dipengaruhi oleh pemilihan fase diam dan fase gerak, kemudian pemilihan metode packing kolom, kemudian laju alir dan panjang atau tinggi kolom. Ya, jadi kalau kolomnya makin tinggi, bisa kita memasukkan pelarut yang jenisnya lebih banyak. Ya. Nah ini hasil dari kromatografi lapis tipisnya. Ini contohnya daun binahong. Ya. Jadi yang digunakan itu adalah ekstrak etanol ya sebanyak 20 gram, berarti 20 gram daun binahong diekstraksi dengan etanol, kemudian lakukan pemisahan dengan kromatografi kolom. Di sini fase geraknya itu yang digunakan itu adalah N-heksan dengan etil asetat dan etil asetat dengan metanol. Jadi ada 2. Ya, jadi N-heksan dan metil etanol. Kemudian fase gerak yang kedua adalah etil asetat dan metanol. Rasionya 10 ya banding 0,10 ya, seperti itu. Nah, ini gradien yang dihasilkan. Ini nilai RF-nya. Yang A ini adalah 0,94, yang B itu adalah 0,87, yang C 0,90, yang D 0,43, yang E 0,41, yang F 0,2. Ya, ini adalah hasil dari kromatografi lapis tipis. Nah, untuk penggunaan dari HPLC, ini selanjutnya teknik dari kromatografi, ya, cair kinerja tinggi.
Dan untuk hasil akhir dari HPLC ini ditunjukkan seperti gambar di bagian kiri ini. Jadi gambarnya kalau diperhatikan seperti mungkin hasil EKG ya teman-temannya. Tapi dia peak-peaknya tuh lebih tinggi ya gitu. Nah ini hasilnya. Nah ini teman-teman bisa tentukan yang mana sih metabolit sekundernya. Nah untuk HPLC ini merupakan pengembangan teknologi kromatografi kolom dengan penambahan detektor yang sangat peka dan sensitif terhadap senyawa yang dianalisis. Jadi kalau di kromatografi kolom, KLT kita bekerja manual, gitu kan ya. Tapi kalau di kromatografi cair kinesia tinggi atau HPLC itu dilakukan secara otomatis. Jadi semua mesin yang bekerja. Jadi kita hanya memasukkan fase gerak, kemudian kita memasukkan ekstraknya, ya. Nanti setelah diaktifkan untuk alat HPLC-nya ini nanti dia akan melakukan apa ya semacam pemisahan seperti itu ya. Kemudian juga hasilnya akan keluar, dapat di print ya seperti hasil EKG itu. Nah, nanti hasilnya akan ditentukan oleh peak-peak atau puncak-puncak dari metabolis sekunder yang terbaca oleh si HPLC itu. Tetap bisa kita menggunakan baku pembanding untuk memastikan bahwa memang itu zat yang kita inginkan ya sehingga puncak uh, puncak grafiknya itu harusnya sama untuk baku pembanding dan juga sampel yang kita gunakan ya gitu. Ini pemisahan komponen senyawa berdasarkan kepolarannya ya. Jadi setiap komponen yang keluar terdeteksi oleh detektor. Nah, terbacanya melalui kromatogram. Kromatogram itu adalah hasil dari pembacaan ya. Peak-peak tadi. Kemudian untuk HPLC ini fase diam dan fase geraknya itu ada fase normal dan juga ada fase terbalik. Ini yang mempengaruhi hasilnya. Jadi ada laju alir fase gerak, ada tekanan, kemudian jenis fase gerak dan juga parameter kolom. Ini keunggulan HPLC, ya kekurangannya ya dia lebih mahal. Keunggulannya ya hasilnya cepat, efisien, ya otomatis seperti itu. Nah kelemahannya ini masa kerja pendek. Ya, kemudian pada laju alir yang tinggi dibutuhkan biaya besar untuk pembelian dan pembuangan pelarut berkemurnian tinggi. Dan ini adalah hasil dari kromatografi cair kinerja tinggi ya teman-teman. Ya, kalau kemarin kita sudah mengerjakan spektro itu kan dia gambarnya itu kan bisa seperti itu. Ya, jadi hasil HPLC sama seperti spektrofotometer itu tadi. Ya, itu. Ini juga ada waktu retensinya ya. Nah, ini pemisahannya berdasarkan waktu retensi, kemudian kuantitas berdasarkan dari luas permukaan, kuantitas. Jadi kalau jumlahnya banyak berarti luas permukaannya lebih lebar ya, seperti itu. Oke, ini hasil dari Niputu Ermi dan kawan-kawan. Ini adalah uji in vitro anti HIV untuk ekstrak etanol dari ganda rusa, daun ganda rusa. Dan ini adalah hasilnya. Di sini teman-teman bisa lihat ini ada apanya ya, ada abstraknya. Ini menggunakan HPLC tipenya Agilent 1100 ya. Reserve fasenya Novopek, kolomnya itu C18 3,9150 mm ya. Sebagai fase diamnya ya, dan campuran air dan metanol ini sebagai fase gerak. Ya, seperti itu. Ini air dan metanolnya perbandingan 30 sampai 70. Berarti boleh dibilang ini adalah pelarutnya polar, ya. Kemudian dianalisis dalam kondisi kecepatan rata-ratanya itu adalah si aliran rata-ratanya itu 1 ml per menit. Ya, kemudian berhenti setiap 15 menit. Ya, kemudian ini dideteksi oleh sinar UV pada panjang gelombang 254 nanometer. Dan ini adalah hasilnya. Jadi hasilnya ini adalah profil
ini 12,8 mikrogram per mililiter solution ya. Jadi oke, hasilnya 5.000 mikrogram per mililiter ya dari ekstrak etanol 70%. Kalau ekstrak etanol, nah ini sama nih 5.000 juga ya. Ini untuk daun sama nih hasilnya seperti itu. Nah, ini bisa kelihatan nih puncak peaknya nih teman-teman. Jadi ini peaknya, nah ini yang menunjukkan kalau makin lebar peak, berarti dia kuantitasnya jumlahnya semakin banyak. Ya, nah ini juga, ini peaknya juga akan semakin ini tinggi ya. Gitu. Oke, ini ada lagi untuk Pelosia indica, ini juga daun yang diekstrak. Nah ini teman-teman bisa baca, ini tipe HPLC-nya berbeda-beda ya. Gitu. Oke, fase geraknya itu adalah 0,5% asam asetat dalam air. Berarti ini polar juga ya, dan metanol menggunakan elusi gradien. 10% B dalam A hingga 50% B dalam A selama 40 menit. Kemudian 100% B selama 10 menit. Oke, ini setelah dianalisis ya, laju aliran ditetapkan pada 1,0 ml per menit. Suhunya 25 derajat, detektornya dengan menggunakan DAD ya, panjang gelombangnya 326. Tapi kalau 326 masih ke dalam UV ya. Kan UV itu kan sampai 400 ya. 200 sampai 400, di bawah 200 itu adalah infrared ya. Kemudian volume injeknya itu 5 mikroliter untuk setiap sampel. Jadi teman-teman tetap membuat larutan standar ya, baku dan juga larutan sampelnya diinjeknya kecil nih, 5 mikroliter ya, seperti itu. Dan ini adalah hasilnya. Ini contoh dari artikel. Jadi dia penetapan kadar diosgenin dalam ekstrak air postus spesius secara HPLC. Ya, nah ini teman-teman bisa baca hasilnya seperti apa. Kemudian fase geraknya yang digunakan apa, ya itu. Oke, ini adalah hasilnya. Ya, ini sama berarti dengan deteksi sinar UV panjang gelombang 205 ya, seperti itu. Nah, ini fase geraknya adalah asetonitrat dengan air. Perbandingannya 9:1 volume per volume. Oke, sekarang kita masuk ke gas kromatografi. Keunggulannya adalah efisiensi pemisahan yang cepat, analisis relatif cepat, dan sensitivitasnya tinggi. Kelemahannya mahal, sama seperti HPLC. Kemudian terbatas hanya untuk zat yang mudah menguap, ya. Kemudian tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah besar. Analisa komponen yang dilakukan kualitatif dan juga kuantitatif, ya, sama seperti HPLC. Nah, ini contoh artikelnya adalah minyak sereh dengan cara kromatografi gas. Dan ini hasilnya. Jadi hasilnya berupa kromatogramnya hampir mirip dengan HPLC. Ya. Nah, ini ada alat bahan, nanti teman-teman bisa baca ya. Nah, ini juga ada artikel Osimum basilicum. Ini osimum ini yang diambil adalah minyak esensial, minyak atsiri. Osimum itu kalau nggak salah itu minyak apa, daun kemangi yang biasa kalau buat lalapan, kalau makan pecel lele itu kan. Nah itu daun kemangi itu karena kan memang daun kemangi kan baunya aromatik ya, pasti kan mengandung minyak atsiri. Nah ini sudah diambil minyak atsirinya dan juga ini sudah dievaluasi nih apa antioksidannya dengan DPPH ya. Nah ini hasilnya. Ya, ini juga sama nih osimum juga ya. Ini kemudian CCC, counter current chromatografi, ya.
Nah, ini prinsipnya yaitu kromatografi partisi cair-cair preparatif, di mana fase dian dan fase geraknya berupa cairan. Membentuk sistem dua fase di mana saling tidak tercampur. Tujuannya untuk pemisahan dan pemurnian, untuk purifikasi pemurnian. Ini keunggulannya, kelemahannya butuh waktu lama untuk menentukan pelarut yang tepat. Kemudian perubahan komposisi dari salah satu fase akan merubah fase yang lain yang akan merubah gradien elusinya. Sini keunggulannya efisiensi, waktu, biaya, ya. Kemudian tidak melibatkan padatan, ya. Jadi kalau kolom itu menggunakan silika gel, kalau ini enggak. Karena sifatnya ini adalah untuk memisahkan, ya, itu. Kemudian kapasitas kolom besar, ya, ini mudah di scale up. Kemudian meningkatkan yield isolat, ya, dengan kemurnian yang tinggi. Nah, ini cara kerjanya dengan gaya centrifuge. Kalau centrifuge counter current itu kan berarti dia berlawanan, ya. Nah, ingat untuk centrifuge kan dia perputaran tapi dengan berlawanan, ya. Nah, itu proses kerjanya seperti itu, ya. Sehingga di sini ada gaya gravitasi dari proses centrifuge ini. Nah, ini ada gayanya ada hidrodinamik, yaitu high speed, ya, counter current. Ini kolom dengan tabung melingkar yang berputar seperti rotasi planet pada sistem roda gigi dengan dua sumbu pilar. Operasionalnya lebih berisik, dan ini contohnya nih. Jadi ini berputar nih, ya. Ini di